Selamat datang di podcast Jurnal Lembu dan bersiaplah untuk mendengarkan banyak kisah di dalam podcast gua. Semoga bermanfaat dan silakan untuk berbagi kepada orang lain. Salam dari gua, Lembu Tambun. Pertama nabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke. Menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. Pengen investasi di pasar modal tapi belum punya banyak pengalaman. Terus kedua, dana investasi gak terlalu banyak, ya, dana investasi yang kita sendiriin. Ketiga, gak punya banyak waktu untuk kontrol. Nah, solusinya adalah berinvestasi di pasar modal, namanya reksadana. Jadi banyak yang gak mengerti bahwa dipikirnya reksadana sama berinvestasi langsung di saham itu disamaratakan gitu. Padahal sebenarnya reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau sebagai pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi sudah ada fund manajernya, manajer investasi, udah ada orangnya yang terpilih, ya. Manajer investasi ini banyak banget, kalau dicari di internet itu manajer investasi itu banyak banget di pasar modal. Jadi kita harus seleksi melihat prospektusnya sendiri, ya. Jadi harus dibaca prospektusnya, duitnya akan dilarikan kemana, diinvestasikan kemana, itu harus dibaca. Nah, reksadana sendiri ada macam-macamnya, jadi bukan hanya satu, ya. Ada banyak macam-macamnya. Nah, kenapa sih orang harus menurut gue pribadi, kenapa sih orang harus milih reksadana? Karena reksadana itu lebih baik daripada lo cuma nabung di bank doang. Investasinya pun murah, cuma 100.000, minimalnya 100.000. Karena nanti ada patokannya, ya, harganya minimal 100.000. Pilihan reksadananya sesuai dengan profil resiko juga banyak. Diversifikasi portofolio investasinya juga. Lalu bebas biaya dan biaya beli dan biaya jual, kecuali kalau ada yang itu, ya, banknya bank kustodiannya yang kalau minta, ya, gitu. Dan akses online, nggak perlu monitoring setiap hari. Terus termasuk likuiditas yang relatif tinggi. Jadi bisa keluar masuk dengan sangat cepat gitu. Nah, reksadana itu dibagi menjadi 4. Yang paling enak, yang paling membuat hati Anda tenang dengan resiko yang paling rendah. Dan kalau ini Anda misalnya ini termasuk gaji Anda, daripada naruh di bank, gaji Anda mau enak, ya, taruhnya di yang reksadana pasar uang, ya, atau enggak reksadana pasar uang syariah gitu. Anda bisa jenisnya syariah. Reksadana pasar uang itu berarti manajer investasinya nanti akan menginvestasikan uang Anda di instrumen berupa produk pasar uang, ya. Jadi deposito, surat berharga dari Bank Indonesia gitu. Obligasi juga di bawah 1 tahun, minimal sebanyak 80% lah gitu. Jadi deposito, obligasi, dan surat berharga, ya, itu minimal di bawah 80%. Lalu juga berikutnya di atasnya dia adalah reksadana pendapatan tetap. Manajer investasi ini akan menginvestasikan uang Anda di instrumen berupa produk obligasi, ya. Obligasi korporasi, obligasi pemerintah, ya, sebanyak 80%, ya, sebanyak 80%. Jadi taruhnya di sana. Yang paling
returnnya paling kecil, resikonya juga paling kecil adalah reksadana pasar uang. Berikutnya yaitu reksadana campuran. Ya, reksadana campuran, manajer investasi akan menginvestasikan uang Anda di instrumen berupa produk pasar uang dan pasar modal. Mulai masuk nih di saham, pasar uang dan pasar modal. Jadi ada deposito, ada obligasi, ada saham. Nah, dengan ketentuan salah satu jenis produk tidak lebih dari 80% gitu. Jadi sekali lagi ini udah campuran, berarti udah ada produk pasar uang sama pasar modal. Tadi kan pasar modal berarti bermain saham, Anda belum berani kan. Nah, kalau masuklah di reksadana campuran, tapi jangka waktunya ini udah agak tinggi nih. Nggak bisa kalau reksadana campuran tuh pokoknya kisarannya lo harus nunggu berinvestasi di situ, masukin terus dan lo harus nunggu sekitar 3-5 tahun karena butuh jangka panjang ya. Lalu berikutnya adalah reksadana saham. Manajer investasi akan menginvestasikan uang Anda di instrumen berupa produk saham minimal sebanyak 80%. Jadi, manajer investasi akan memilihkan saham-saham tertentu yang tertera, yang diungkap dalam prospektusnya, dan akan menginvestasikan sebagian besar dananya ke situ. Jadi, duit akan dimasukkan ke reksadana ke saham-saham yang sedang turun. Nah gitu, biasanya sih gitu ya. Jadi manajer investasi akan di sana. Nah kalau Anda nggak punya basicnya untuk terjun di pasar modal, Anda bisa menitipkan ke reksadana pasar uang. Ya jadi lebih enak buat Anda gitu ya. Jadi akan memudahkan. Dan tapi sekali lagi, reksadana saham adalah reksadana yang resikonya paling tinggi gitu di jajarannya reksadana ya. Kalau yang mau resikonya kecil, enggak, maksudnya kayak gini, kan kalau reksadana saham itu harus jangka panjang di atas 5 tahun ya. Masukin, nanti ketika Anda mau masukkan, kok minus sih gitu, kok turun sih dalam jangka panjang, kok turun sih. Ya iya, karena duitnya sedang diinvestasikan oleh manajer investasi, pasti ada penurunan terjadi ya, karena kan Anda tidak terjun langsung berinvestasi langsung di pasar modal. Sama juga para investor retail juga kalau misalnya berinvestasi di pasar modal, di sahamnya sendiri juga pasti ada penurunan. Nah, psikologi seorang investor saham yang terjun langsung ke saham itu membutuhkan ketenangan gitu. Jadi butuh psikologi yang kuat, ketenangan batin yang kuat, karena kalau terjun di pasar modal khususnya di saham memang membutuhkan waktu gitu. Membutuhkan waktu di atas 5 tahun ya. Untuk jangka panjang sebenarnya sifatnya, untuk jangka panjang ya gitu. Jadi itu penting sekali kita tahu bahwa sekali lagi kalau Anda nggak punya waktu, terus kemudian Anda nggak punya dana investasi yang terlalu besar, kalau terjun di saham sendiri, Anda terjun sendiri biasanya butuh dana yang agak besar ya, dan nggak punya waktu untuk kontrol. Lebih baik masuk reksadana, dan itu cara teraman buat Anda untuk memulai, untuk merasakan nilai investasi yang cukup baik adalah di reksadana pasar uang. Terima kasih untuk pagi ini. Salam dari gua Lembu Tambun, hanya di Zona Lembu.